Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter sudah menjawab salam saya. Terima kasih juga teman-teman menjawab salam saya di dalam hati maupun di rumah masing-masing. Pada malam hari ini seperti biasa Mas Adi menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan. Seperti biasa akan ditampilkan soal-soal sama Bu Dokter Diana, dikasih tips-tipsnya juga seperti biasa supaya terbiasa mengerjakan soal kasus seperti itu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dicatat di buku catatannya dulu. Setelah soal selesai dibahas, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, kepada Bu Dokter Diana, boleh dimulai kelas pada malam hari ini. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk menjawab atau belajar membahas soal-soal uji kompetensi khususnya untuk keperawatan maternitas ya. Karena memang saya eh, eh, fokus di keperawatan maternitas. Oke, kita mulai ya, Mas. Saya share screen dulu. Siap, silakan Ibu. Malam ini ada yang betul semua nggak nih? Soal Bu Dokter ada yang bisa menentukan nggak nih? Coba ya. Kok sudah ada kurang naik. Kurang naik. Oke, ya. Sebelum kita mulai, saya berikan dulu trik dan tipsnya untuk menjawab soal ya. Barangkali lupa, tapi saya yakin teman-teman semua sudah tahu bagaimana eh, cara menjawab soal uji kompetensi supaya waktu kita nggak banyak terbuang. Jadi pas nanti waktu yang diberikan karena untuk menyelesaikan ini kita cuma dikasih waktu 1 menit untuk satu soal. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan soal uji kompetensi nanti jangan dibaca vignetnya dulu. Jadi soalnya jangan kasusnya jangan dibaca dulu, baca atau lihat pertanyaannya. Nggak hanya dilihat ya, dibaca ya. Baca pertanyaannya apa yang ditanyakan di situ. Karena setiap nomor itu pasti pertanyaannya berbeda. Jadi supaya kita nanti bisa fokus untuk mencari data yang ada di kasus. Jadi setelah kita tahu pertanyaannya apa, baru kita lihat data fokus yang ada di vignetnya atau di kasusnya. Kita lihat data fokusnya apa supaya nggak terkecoh ya, karena kita sudah tahu pertanyaannya sehingga kita bisa langsung melihat data fokusnya. Setelah itu tentukan atau pilih jawaban yang pasti. Karena kita sudah tahu pertanyaannya apa, data fokusnya apa, kita bisa langsung memilih jawaban yang pasti dari semua jawaban yang ada. Karena memang biasanya jawabannya itu dibuat mirip-mirip, jadi memang tidak boleh terlalu heterogen ya. Jadi eh, diusahakan soal-soal itu jawaban itu homogen. Kemudian jangan terpaku terpaku pada satu soal sulit. Jadi kalau teman-teman merasa tidak bisa menyelesaikan soal itu, jangan kemudian berhenti dan dipikir lama-lama, jangan ya. Jadi segera berpindah ke soal berikutnya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa kembali lagi ke soal yang belum kita kerjakan tadi. Kemudian jawab semua pertanyaan yang ada, nggak usah takut salah karena tidak ada nilai negatif. Jadi semua eh, kalau benar berarti dapat nilai positif, kalau salah ya nol gitu aja, nggak akan dikurangi. Jadi nggak usah eh, takut untuk menjawab pertanyaan yang ada. Sebisanya dijawab semua. Itu ya nanti caranya jawab ya. Oke, kita mulai masuk ke soal nomor 1 ya Mas Adi. Siap Bu Dokter, kita masuk ke soal yang pertama. Tips dan triknya udah dikasih, waktunya praktek. Oke, soal nomor 1. Ya, silakan tuh soal nomor 1 sudah ditampilkan. Tadi baca apa dulu? Nah, silakan dimulai. Semoga dipraktekin dan jawabannya betul. 1 menit dimulai dari sekarang.
5 detik terakhir. Silakan yang belum memilih jawaban. Oke, waktunya sudah habis. Itu 1 menit pertama untuk teman-teman menganalisa soal-soalnya. Sekarang memilih jawabannya. Yuk, 1 menit. Sementara jawabannya ADCE ya pilihannya ya. Didominasi jawaban yang E. Masih ada 20 detik. 5 detik terakhir. Masih E paling banyak yang dipilih. Ya, waktunya sudah habis. Berarti bagi teman-teman yang belum menjawab, memilih atau mengerjakan satu soal lebih dari 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya mana yang betul. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih. Eh, Jawabannya ada beberapa variasi ya. Ada A, D, C. A, D, C, E ya. A, C, D, E. Ternyata hampir semuanya di Jawaban kebanyakan Bu. apa kok? Ada yang saya klik kok jadinya gini ya. Ada kelas bimbel Ukom Perahuan. Oh, kenapa saya ngeklik? Oke, oke. Kok tadinya jawabannya tok di dalam satu layar isinya jawabannya cuma ada chat aja. Oke, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita baca lead in-nya atau pertanyaannya. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi ditanyakan intervensi keperawatannya, rencana tindakan keperawatannya apa? Kita lihat sekarang kasusnya. Ada seorang perempuan 45 tahun datang ke klinik dengan keluhan cemas. Jadi dia keluhannya cemas karena eh, cemas ya, karena sering perdarahan pervaginam tanpa rasa nyeri. Oke, usianya sudah 45 tahun ya. Kemudian hasil pemeriksaannya ada perdarahan pervaginam warnanya merah gelap, jumlahnya sedikit, tetapi ada bau yang tidak sedap. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah kalau usia 45 130 itu belum dikatakan patologis ya, masih dalam batas normal. Kemudian nadinya juga nggak ada masalah, pernafasan juga nggak ada masalah, suhu tubuhnya juga nggak ada masalah. Hanya dari hasil pemeriksaan dia didiagnosa medis CA cervix. Jadi memang sudah jelas sekali dari tanda dan gejala yang kita temukan pasien ini dengan CA cervix. Nah, kalau kita melihat pasien seperti ini dengan keluhan utamanya adalah cemas dan kita tidak menemukan masalah yang lain, maka kita harus menghilangkan cemasnya kan berarti intervensi keperawatannya ini adalah untuk menghilangkan kecemasan yang dirasakan sama klien akibat dari sering mengalami perdarahan. Kalau kita mengajarkan teknik relaksasi, relaksasi itu memang bisa menghilangkan cemas, tetapi relaksasi lebih ke arah masalah yang lain, terutama yang nyeri. Ya, ini tidak ada nyeri dia. Anjurkan klien untuk tidak cemas. Apakah semudah itu menganjurkan klien tidak cemas? Cuma dikasih tahu, Bu, jangan cemas ya, gitu ya. Kalau tidak ada penjelasan. Jadi perlu adanya penjelasan.
Jelaskan penyakit yang sedang dialami. Kalau kita menjelaskan penyakit yang sedang dialami, ini adalah ranahnya dokter ya, menjelaskan penyakitnya itu. Kemudian jelaskan pada klien tentang cara mengurangi perdarahan, memang betul, tapi kalau kita mengajarkan cara mengurangi perdarahan itu bila ada masalah yang muncul secara fisik sebagai dampak dari adanya perdarahan. Sementara masalah kita adalah cemas, bukan di fisiknya, bukan karena untuk mengurangi perdarahan bagaimana, tetapi klien ini kan sering perdarahannya dan cemasnya ini berlanjut terus gitu loh ya, terasa terus sehingga penting bagi kita untuk menjelaskan penyebab terjadinya perdarahan. Jadi supaya klien itu ngerti ya, oh karena saya menderita kanker serviks yang sudah dijelaskan sama dokternya tadi, kemudian dari kanker serviks itu yang menyebabkan sering terjadinya perdarahan, sehingga harapannya setelah klien itu tahu apa penyebab dari terjadinya perdarahan, maka rasa cemasnya itu berkurang. Sehingga untuk kasus ini jawabannya adalah memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya perdarahan. Kayaknya sudah banyak yang betul ya Mas Adi ya? Ya Bu, banyak yang milih E soalnya. Banyak yang betul Mas. Iya. Semua nih. Ya, Oke ya, jadi jawabnya ini. ya jawaban betulnya E nomor satu. Lanjut. Kita lanjut ke Mm-mm. soal nomor 2, Bu Dokter. Sepertinya di nomor satu udah mulai panas. Kita lanjut soal nomor 2. Makin panas, makin Oke. berkeringat ini mah soal Bu Dokter. Soal nomor 2. Ayo, teliti, teliti. 1 menit nih, 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Silahkan. 3 detik terakhir waktu pertama. Oke, waktunya sudah habis. Waktu 1 menit pertama. Sekarang 1 menit tambahan sudah berjalan. Silakan yang belum menjawab. 10 detik terakhir. Yang belum menjawab silahkan. Dipilih jawabannya. Jawaban sementara dipilih ada E, A, D, A, D, E. Nah, Oke, B. sudah habis ya waktu Enggak ada ya? tambahannya ya. Habis ya? A, D, E Bu, yang dipilih 3 option jawaban nih. Tadi 4, sekarang menurun jadi 3 option yang dipilih. Tapi ini didominasi jawaban yang E lagi Bu. Kalau gitu silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya Bu. Oke. eh kita baca soalnya dulu ya. Kita baca lead in-nya dulu. Pertanyaannya, apa diagnosa medis ya? Jadi yang ditanyakan adalah diagnosa medis yang paling tepat pada kasus tersebut. Kita lihat kasusnya. Perempuan 23 tahun, masih muda deh ya. Datang ke poli kandungan mengeluh nyeri perut.
perut terasa sakit sejak 1 jam yang lalu. Jadi kejadiannya baru ya. Dan di sini ada data sudah 2 bulan dia tidak haid. Nah, tidaknya ini kok hilang aja ya. Nah, kemungkinan hamil ya. Tapi kok perutnya terasa nyeri. Kenapa? Itu ya. Hasil pemeriksaan frekuensi nadinya 90 kali per menit. Nyeri tapi nadinya belum meningkat ya. Ya masih dalam batas normal, suhunya juga enggak masalah. Frekuensi pernafasannya 20 kali per menit karena dia nahan nyeri. Kemudian tekanan darahnya juga terjadi sedikit peningkatan. Terus kita lihat terdapat sedikit perdarahan per vaginam, sedikit perdarahan per vaginam. Hanya sedikit ya, berarti bukan abortus ya. Hasil tes positif, artinya kemungkinan besar dia hamil. Saat dilakukan USG terdapat darah di kavum Douglas. Nah, ada darah di kavum Douglas ini yang menyebabkan nyeri selain karena ada masalah yang lain ya. Nah, kalau kita melihat dari tandanya ini berarti dia hamil, tes positif ya. Kemudian ada perdarahan di kavum Douglas. Kenapa? Dan dia sudah 2 bulan tidak haid. Nah, kalau mola, kalau misalnya kita menjawab mola hidati dosa, perdarahan pervaginamnya tidak sekedar perdarahan pervaginam. Jadi HCG tes positif, perut terasa sakit, oke. Saat dilakukan USG tidak ada darah di kavum Douglas ya, kalau mola itu. Dan perdarahannya biasanya banyak serta ada gelembung-gelembung molanya. Sehingga bukan mola hidati dosa. Karena tidak ada perdarahan di kavum Douglas kalau mola itu. Ini bukan. Abortus komplit. Sebenarnya kata kuncinya itu ada perdarahan di kavum Douglas ini loh. Kalau misalnya abortus incomplete, sebagian dari eh, kehamilan itu sudah keluar dan sebagian masih ada di dalam, perdarahannya nggak sedikit, perdarahannya itu banyak. Dan kalau di USG itu tidak ada darah di dalam kavum Douglas. Itu abortus yang incomplete. Kalau abortus insipient itu abortus yang sedang berlangsung. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan di pervaginamnya itu perdarahannya banyak, kemudian ada janin atau bagian janin yang keluar, yang sedang keluar. Itu insipien, sedang berlangsung. Sehingga bukan, karena tidak ada, kalau abortus itu tidak ada perdarahan di kavum Douglas. Ini bukan juga. Sama, abortus itu tidak ada perdarahan di kavum Douglas. Tidak ada darah di kavum Douglas. Kalau iminen itu yang mengancam. Jadi malah belum ada perdarahannya kalau abortus iminen. Jadi perut terasa nyeri, oke. Hamil ya. Kemudian tidak ada perdarahan pervaginam kalau iminen itu. Kalau misalnya ada perdarahan sedikit tetapi seringkali baru kontraksi saja sehingga tidak sampai terjadi perdarahan. Sehingga ini bukan abortus iminen dan tidak ada darah di kavum Douglas. Satu-satunya jawaban wanita hamil kemudian terasa nyeri dan saat di USG atau dilakukan pemeriksaan dalam terdapat darah di kavum Douglas itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Kavum Douglas itu di mana sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ini uterus ya. Kemudian di sini ada ovarium, di sini ada tuba, ya di sini ada tuba. Maka kavum Douglas itu ada di bawah sini. Jadi kalau ini ke sini dari serviks ke bawah ini adalah vagina, maka kavum Douglas itu ada di sini. Nih. Jadi kalau ini perutnya ibu, ini masuk ke sini itu ada serviks ya.
Ini vagina, kemudian di sini ada serviks, di sini ada uterus, kafum 12 itu di sini, di kantong di sini, di sebelahnya vagina. Jadi kalau seorang wanita hamil kemudian terjadi kehamilan ektopik terganggu, jadi hamilnya di tuba gini misalnya, kehamilan ektopik itu yang banyak di tuba. Terus dia merasakan nyeri sejak 1 jam yang lalu, itu artinya kehamilan ektopiknya di sini terganggu, pecah ini. Ini pecah, terjadi perdarahan, masuknya ke kafum Douglas. Jadi darahnya itu ngumpul di sini. Kumpulan darah di kafum Douglas inilah yang menyebabkan terjadinya nyeri yang berkelanjutan. Sementara yang tuba yang pecah ini nyerinya sudah selesai. Jadi sejak 1 jam yang lalu itu pecah, kemudian nyeri terus berlanjut. Nyerinya hebat. USG ini kelihatan ada darah ngantong di sini. Ketika kita lakukan VT, kita merasakan ada sesuatu massa di salah satu sisi dari kiri kanannya vagina ini. Dan itu sebenarnya adalah kumpulan darah dari eh, pecahnya ketuban. Kalau dulu sebelum ada USG, kalau kita lakukan VT pada wanita dengan tanda-tanda nyeri perut, kemudian perdarahannya sedikit, dia hamil, nggak ada USG, kita mau melihat dia KET atau tidak. Begitu kita VT, kita rasakan ada massa di sebelah kiri atau kanan dari, bisa di kiri, bisa di kanan ya, tergantung pecahnya di mana. Maka kita lakukan fungsi di sini, pakai spet, pakai jarum, kita tusuk di sini, kita tarik. Kalau kosong berarti nggak ada perdarahan di situ. Tapi kalau kita tarik, ternyata spet kita berisi darah, berarti di situ ada perdarahan di kafum Douglas dan kita bisa menegakkan diagnosa adanya kehamilan ektopik yang terganggu. Jadi kalau kita lihat kasus seperti ini, jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu. Dan masing-masing tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau mola seperti apa, kalau abortus seperti apa. Jadi jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu. Itu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk pembahasan soal yang kedua. Alhamdulillah banyak yang udah betul, tapi masih banyak yang terkecoh. Siap-siap, kita akan masuk ke soal nomor 3. Silahkan Bu Dokter, kita lanjut soal nomor 3. Semoga nomor 3 membaik ya. Betul berjamaah maksudnya. Oke, nomor 3. Oke, soal nomor 3 sudah ditampilkan. Silakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktu 1 menitnya habis. Silakan, masih ada waktu tambahan untuk memilih yang belum memilih. Masih beberapa orang nih yang sudah memilih. Jawaban sementara sih D, D, D. Apakah ini akan berjamaah? Masih kita tunggu. 10 detik terakhir. Yang mau ganti jawaban masih punya waktu. Silahkan.
Selalu diingat ya, di Ukom nanti nggak ada waktu tambahan. 1 menit ya 1 menit, satu soal. Nggak ada tambahan-tambahan waktu. Oke, waktunya sudah habis. Kita kunci jawabannya D ya. D semua, nggak ada perbedaan. Semoga ini betul berjamaah, bukan salah berjamaah. Kita simak aja pembahasan soal yang ketiga. Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasannya. Semua jawabannya D ya? D semua nih Bu, dipilih Bu. Oke, karena sudah jelas di sini ya. Jadi kalau kita bicara intervensi keperawatan itu kan ada otek ya. Ini yang ditanyakan adalah apa intervensi edukasi. Karena kalau intervensi keperawatan itu kita punya O, T, E, K. Ya, masih ingat ya teman-teman ya. Jadi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Dan ini yang ditanyakan adalah intervensi yang edukasi, sehingga pasti pilihannya itu yang edukasi. Nah, kalau edukasi, kita lihat edukasi tentang apa gitu ya. Kita lihat kasusnya perempuan 17 tahun, datang ke poli kandungan, mengeluh mengalami keputihan terasa gatal dan berbau. Jadi dia keputihan yang gatal dan berbau. Hasil pemeriksaan, frekuensi nadinya normal, suhunya normal, nafas normal, tekanan darah juga normal. Kemudian saat kita lihat di vagina, terdapat sekret berwarna kehijauan. Nah, kalau ini bukan keputihan lagi ya, tapi kehijauan ya. Jadi kalau ada sekret atau ada istilahnya keputihan, masih tetap keputihan walaupun warnanya hijau. Kalau kita melihat keputihan atau sekret yang keluar dari vagina itu berubah warna, tidak menjadi putih lagi, tapi warnanya menjadi kehijauan, hijau kekuningan gitu ya. Kemudian mungkin ada yang lain berbau, berbusa gitu ya, terus menyebabkan rasa gatal, berarti itu sudah ada infeksi ya. Jadi ini warnanya sudah kehijauan, berbau. Kemudian ada luka garuan di vagina ini. Ketika kita melihat vaginanya ini, kita dapatkan adanya luka bekas garukan, berarti gatal. Jadi sudah terjadi infeksi. Hasil pemeriksaan laboratorium terdapat Trichomonas vaginalis. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya gangguan atau infeksi pada sistem reproduksi ya. Nah, maka intervensi edukasi pada kasus ini karena kita lihat itu penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis, memang kalau sudah terjadi infeksi sebaiknya diberikan pengobatan. Tetapi pertanyaannya adalah edukasi keperawatan, bukan obatnya. Jadi kalau misalnya kolaborasi gitu ya, maka kita memberikan obat sesuai anjuran dokter. Tetapi karena ini yang ditanyakan adalah intervensi edukasi, maka yang ada hubungannya dengan infeksi pada sistem reproduksi. Nah, anjurkan klien rajin mengganti celana. Ya, memang betul sebenarnya harus rajin ganti celana. Tetapi dengan ganti celana saja, kalau misalnya di sini sudah ada infeksi, maka infeksi ini sulit untuk bisa sembuh. Jadi bukan ini. Anjurkan klien untuk makan makanan bergizi ini juga betul sebenarnya. Karena dengan makan makanan bergizi, maka daya tahan tubuhnya akan eh, meningkat sehingga akan menyembuhkan infeksi yang dialami. Tetapi ini bukan intervensi yang tepat karena ini kalau menganjurkan itu bukan di edukasinya ya yang lebih banyak, tetapi di terapeutiknya. Nah, ketika kita bicara tentang ajarkan klien cara merawat kebersihan genitalia, ini adalah edukasi. Jadi kita mengajarkan klien untuk merawat kebersihan alat genitalia dan merawat
kebersihan alat genitalia ini sangat membantu untuk mempercepat proses eh, hilangnya infeksi pada sistem reproduksi. Kalau menganjurkan klien untuk menggunakan celana dalam berbahan linen, ini juga betul karena sebaiknya, sorry, sorry, terbalik ya. Anjurkan klien menggunakan celana berbahan linen. Ini salah ya. Jadi kalau penggunaan celana dalam itu sebaiknya bukan yang berbahan linen tapi berbahan katun ya. Jadi ini jelas salah. Nah, jadi pilihan jawaban yang paling betul adalah ajarkan klien cara merawat kebersihan alat genitalia. Itu jawabannya ya. Oke, gitu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter untuk pembahasan soal yang ketiga. Alhamdulillah betul berjamaah. Bener aja ya. Ada nggak nih yang betul berjamaah soal nomor tiga? Ada ternyata. Supaya Bu Dokter dan Mas Adil tahu pesertanya ini masih aktif atau enggak, coba nyalain mikrofonnya. Mas Adil mau kekompakannya, suaranya. Coba dinyalain dulu mikrofonnya semuanya. Ya, dinyalain semuanya. Kira-kira soal nomor Lanjut, tiga mau stop atau lanjut? Coba. Mau Lanjut. lanjut atau udahan? lanjut, Lanjut. lanjut, Lanjut. 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 gas, gas, Lanjut. Berarti makin semangat untuk lanjut ke soal berikutnya ya. gas, Oke, Semangat. siap. Kalau memang mau dilanjut, Ingat, tantangannya lagi-lagi coba bisa nggak nih betul berjamaah lagi? Yuk, bisa yuk. Sekarang harus silakan bisa. kita simak, kita lihat soal Insya yang Allah. berikutnya. Silakan Bu Dokter, dibantu soal yang keempat. Oke. Kalau semangat gini kan enak ini, belajarnya nggak ngantuk gitu. Silakan soal nomor 4, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 1 menit sudah habis, waktu tambahan berjalan, dan sudah banyak yang menjawab di kolom chat. Kita cek ya, apakah ada perbedaan. Sementara dilihat ada A. Ada juga yang D, ada juga yang E. Bentar, scroll lagi ya. Oh enggak, ini A. Yang D tidak ada ternyata, itu yang tadi jawaban nomor 3. A. Satu orang menjawab E. Sisanya A. Hanya satu orang yang jawab E. Apakah ada lagi? Silakan, masih ada waktu tambahan. 20 detik terakhir, silakan dipilih. Ayo yang mau nambah lagi pilihan jawaban yang lain. Milih 2 gitu ya, Bu. Nggak boleh. Ntar dihukum malah diikuti Yang nih, tapi belum nggak bisa. jawab lah. 3 detik waktu Yang belum Yang ada jawab. bingung dong. Oke, Iya. waktunya sudah habis. Ini jawaban E. Mau ganti jawaban apa enggak nih? Soalnya tetap E ternyata memilihnya nih. Kak Aisyah Difta. Ya semoga yang satu orang ini yang betul. Tapi kalau sampai yang asal berjamaah gimana ya? Tanpa kita penasaran lagi, silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Tetap yang E, Kak Aisyah. Siap. Oke.
Kita lihat pertanyaannya ya. Apa diagnosa medis ya? Yang tanyakan diagnosa medis ya, supaya nanti teman-teman bisa membedakan masing-masing dari jawaban ini. Apa diagnosa medis yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi kita lihat pilihannya semua diagnosa medis ya. Jadi untuk awal belum ada yang dibuang ya. Semua jawabannya betul diagnosa medis. Tinggal nanti kita pilih tanda dan gejalanya apa. Ini sudah 65 tahun ya. Penyakit apa yang sering terjadi pada wanita yang sudah lansia ya. Datang ke poli kandungan karena ini kebetulan yang saya bahas hampir semuanya gangguan sistem reproduksi ya. Kali ini kita bahas itu. Mengeluh ada benda yang mengganjal di kemaluannya. Ini loh kok rasanya nggak enak ya. Kalau jalan itu kok ganjel gitu ya. Nggak hanya jalan, saat dia berdiri, duduk juga terasa mengganjal di kemaluannya. Tapi tidak terasa nyeri. Nah, ada apakah ini? Setelah diperiksa, frekuensi nadinya 74 kali per menit. Nggak ada masalah, suhu juga nggak ada masalah. Frekuensi nafas juga nggak ada masalah. Tekanan darah di usia 65 tahun, 130 per 80 juga nggak ada masalah. Kita lakukan pemeriksaan pada genitalia bersih. Maksudnya bersih itu tidak ada perdarahan, tidak ada sekret, tidak ada leukuri ya, keputihan juga nggak ada. Apalagi sudah usia 65 tahun, dia sudah menopause gitu ya. Biasanya sudah alat-alat reproduksinya juga sudah mulai mengecil. Tetapi terlihat organ tubuh di situ. Ketika kita membuka vagina, kita lihat ke dalam ada organ tubuh. Jadi organ yang harusnya di dalam tapi keluar lewat vagina. Berwarna kemerahan, berarti itu mukosa yang kelihatan ya. Nggak ada kulitnya ya, mukosa. Warnanya kemerahan di vagina. Kemudian hasil USG ini nggak ada pembesaran uterus. Jadi uterusnya nggak masalah. Ketika kita raba, kita VT ada sesuatu di vagina, tapi hasil USG-nya juga nggak ada masalah, tidak ada pembesaran di uterus. Terus klien ini mengatakan pernah melahirkan 6 kali. Jadi memang otot-otot yang memegang uterus, yang mempertahankan posisi uterus itu sudah sering melar, terus balik lagi, melar lagi gitu ya, sehingga otot-otot penyangga uterus itu sudah tidak bisa mempertahankan posisi uterus, apalagi ketika ibu ini sudah menopause. Sehingga ada kemungkinan uterusnya itu turun. Nah, uterus turun itu apa? Uterus turun, kemudian serviknya itu kita lihat eh, kemerahan di vagina, turun serviknya. Nah, kalau kita menjawab tumor vagina, mungkin ya. Tetapi kalau tumor vagina itu ada, tapi itu bukan organ tubuh. Jadi adanya pembesaran sel yang ada di vagina. Dan biasanya tidak berhubungan dengan keseringan ibu itu melahirkan. Jadi hanya ada pembesaran sel saja di vagina. Dan biasanya warnanya tidak kemerahan karena dia benar mukosanya vagina tapi warnanya agak pink gitu ya kalau agak merah muda gitu kalau itu mukosanya vagina. Tetapi ini warnanya kemerahan karena sebenarnya harusnya dia ada di dalam tetapi dia jadi turun atau keluar gitu ya. Sehingga bukan tumor vagina. Kemudian kalau kita bicara mioma uteri itu dia ada di dalam uterus. Dia ada di endometrium atau mungkin di luarnya uterus tapi sebenarnya bagian dari miometrium. Jadi bagian dari uterus tapi yang paling luar dan biasanya tidak bisa kita lihat di vagina. Nggak sampai keluar lewat serviks kemudian ke vagina gitu enggak. Sehingga bukan mioma uteri. Kalau kanker vagina itu kalau kita melihat pasti
ada sel yang rapuh. Jadi memang ada pembesaran, kemudian pembesaran itu rapuh, berbau busuk, mudah berdarah, atau mengandung pes kalau kanker itu ya. Tapi di sini kan nggak ada, jadi genitalianya bersih, berarti bukan kanker. Apalagi kalau sini dikatakan tidak terasa nyeri. Kalau kanker itu seringkali nyeri, ya. Apalagi kalau sudah menekan daerah sekitarnya, sehingga bukan kanker. Kalau inversio uteri itu hampir kita sering salah antara prolapsus dengan inversio uteri. Nah, yang seperti ini prolap atau inversi gitu ya, karena tinggal dua jawabannya. Kalau inversio uteri itu kalau misalnya begini, ibu itu inversio uteri itu sering terjadi pada ibu postpartum, ya, uterusnya terbalik. Jadi kalau ini tidak ada ceritanya karena postpartum, berarti bukan inversio. Inversio itu begini. Jadi kalau misalnya ini uterus, ya, kemudian sudah buka kan uterusnya ya, kemudian ini langsung gandeng dengan kalau ibu postpartum itu kan serviknya buka, sehingga antara uterus dengan vagina itu langsung nggak ada serviknya. Jadi yang harusnya di sini ada servik, hilang kan serviknya, tidak teraba karena dia menipis ke atas. Sehingga setelah uterus langsung dilanjutkan dengan vagina. Nah, seringkali penyebabnya kalau misalnya ibu melahirkan itu kan di sini ada plasenta ya, ada plasenta. Kemudian ini ada tali pusat. Nah, bayinya sudah lahir, tali pusat plasentanya nggak lahir-lahir. Terus sama penolongnya, fundusnya ditekan, tali pusatnya ditarik untuk melepaskan plasenta. Hati-hati. Kalau saudara nolong persalinan, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, tali pusat jangan ditarik terlalu keras. Benar kita punya tujuan untuk melepas plasenta, tapi pastikan bahwa plasenta sudah lepas dulu baru ditarik tali pusatnya untuk mengeluarkan plasenta. Pada saat penolong salah menarik tali pusat dengan kuat, sementara plasenta masih nempel, maka nanti uterus ini akan terbalik. Gini jadinya uterusnya. Uterusnya keluar, plasentanya ada di sini. Karena bagian ini hilang, dia akan ketarik karena tali pusatnya ada di sini. Ini yang dinamakan inversio uteri. Jadi uterusnya itu malik gitu loh. Jadi ketika kita lihat di vagina, kelihatan bagian dalam dari uterus ini yang ada plasentanya, atau bahkan setelah itu plasentanya mungkin lepas, tinggal kelihatan uterusnya. Itu yang disebutkan dengan inversio uteri. Ini nyeri sekali, sangat nyeri, bahkan pasien bisa shock dan perdarahan hebat. Nah, sehingga pada kasus ini bukan inversio uteri. Jadi jawabannya tinggal satu, yaitu prolap. Prolap itu yang bagaimana? Prolap itu begini. Ini vagina, ya. Vagina kan gini sebenarnya gambarannya vagina itu. Uterusnya ini turun, sehingga serviks itu ada di bawah sini. Nah, ini kan serviks. Ini uterus. Uterusnya masih ada, tapi turun. Serviksnya itu bahkan kita bisa melihat ketika kita buka vagina tuh serviks itu langsung kelihatan. Ini yang namanya prolapsus uteri. Jadi uterusnya itu prolaps. Prolaps itu keluar. Uterusnya turun, jadi serviksnya itu mengganjal di dalam vagina. Ini yang disebut dengan prolapsus uteri. Jadi biasanya karena otot-otot yang menyangga uterus ini sudah tidak kuat karena terlalu sering melahirkan, atau pada ibu-ibu yang pada saat muda sering angkat beban yang berat, ya, sehingga dia sering mengejan, sehingga pada saat sudah tua uterusnya ini akan turun. Terus gimana caranya? Pasang pesarium, pasang ring. Pasang pesarium, jadi uterusnya ini dinaikkan, kemudian dipasang ring di sini supaya nggak turun lagi. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya turun berok.
prolapsus uteri itu. Ya, tuh. Jadi jawabannya adalah prolapsus uteri. Banyak yang betul ya? Ya Bu, banyak yang betul. A semua, Kak Aisyah. Mohon maaf ya, jawabannya salah sendirian. Nggak apa-apa, Oh, yang penting sendiri. pada saat Iya, dijelasin kan punya jadi paham pendapat. ya. Ya. Kak Isya, pada saat dijelaskan paham tapi ya, akhirnya siap, paham ya. Oke, nah itu fungsinya kita bimbingan belajar. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu dan memilih jawaban sesuai analisa sendiri itu penting. Karena apa? Supaya teman-teman itu beneran pada saat UKAM itu nggak lihat kanan kiri mentalnya udah kuat. Kadang-kadang kalau ada yang selesai duluan tuh, oh, aduh saya udah selesai nih, akhirnya mengganggu konsentrasi teman-teman sebelah dengan cara fokus-fokus kayak gini. Kayaknya nggak akan terjadi itu sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kalau gitu, Bu Dokter, kita lanjut soal nomor 5, Bu. Wah, udah dua nomor Oke, nih, betul berjamaah. iya. Kok nggak mau diklik? Nah, Nah, ini dia soal nomor 5-nya. 1 menit, dimulai dari sekarang. Ayo, silakan dimulai. Gedegan. Halo. 3, 2, 1. Waktunya habis. Waktu yang pertama, silakan memilih jawabannya. 1 menit, tambahan waktu. Sementara jawaban yang sudah bermunculan B, C, E, D, B, C, D, E. Tinggal A yang belum kepilih. Kalau A ada, berarti semua jawaban terpilih. 15 detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban terbanyak yang dipilih di soal nomor 5 adalah yang B ya. B banyak yang memilih. B dan C juga banyak, tapi kebanyakan yang B, gangguan perfusi jaringan. Kita simak pembahasannya. Jika jawabannya salah, nggak apa-apa. Yang penting pada saat dibahas, kita menjadi paham. Oh iya, saya kurang telitinya di sini. Begitu ya. Silakan Bu Dokter, dibantu pembahasan soal yang kelima. oke. Kita lihat pertanyaannya dulu ya. Apa masalah keperawatan ya? Kita cari masalah keperawatan utama ya pada kasus tersebut. Kita lihat vignetnya. Seorang perempuan 22 tahun, baru G1, hamil dia ya. 8 minggu hamilnya. Datang ke poli kandungan mengeluh perdarahan dan ada nyeri perut. Burtus kayaknya ya. Kemudian hasil pemeriksaan frekuensi nadinya meningkat karena ada nyeri ya, ada perdarahan. Jadi nadinya meningkat, suhunya tidak ada masalah. Frekuensi pernafasan juga meningkat karena dia nahan nyeri, tekanan darahnya turun karena perdarahan. Tekanan darahnya turun, nadinya meningkat. Nah, kita lihat ini ya. Fundus uteri belum teraba karena masih 8 minggu ya. 8 minggu itu fundus uteri belum teraba.
terdapat perdarahan pervaginam warna merah segar. Berarti memang betul sesuai dengan keluhannya ada perdarahan warna merah segar. Serviknya terbuka dan teraba bagian janin. Ini yang namanya abortus insipient. Jadi sedang berlangsung abortusnya. Kemudian kita lihat akralnya teraba dingin, terus data lagi yang penting di sini. CRT lebih dari 3 detik. CRT lebih dari 3 detik, akralnya teraba dingin, kemudian nadinya turun, sorry, tekanan darahnya turun, nadinya naik. Ya, itu adalah tanda-tanda mayor terjadinya suatu masalah keperawatan. Masalah keperawatan apa itu? Gangguan perfusi jaringan. Jadi sudah jelas ini di dalam SDKI itu sudah ada ini tentang eh, tanda-tanda seperti ini. Masalah keperawatan utamanya apa? Kalau risiko gangguan perfusi jaringan ya enggak, wong sudah terjadi kok perfusi perifernya sudah terganggu. Jadi CRT-nya sudah lebih dari 3 detik itu artinya sudah terjadi gangguan perfusi jaringan. Perdarahan pervaginam itu bukan diagnosa keperawatan ya, bukan masalah keperawatan. Dia adalah diagnosis medis. Kegagalan kehamilan ini diagnosa keperawatan ada, kegagalan kehamilan, tetapi ini bukan masalah keperawatan utamanya. Walaupun sebenarnya dia mengalami gangguan atau kegagalan kehamilan, tetapi ini masalah yang kesekian. Masalah yang utama yang harus segera kita tangani adalah gangguan perfusi jaringannya, karena data mayornya jelas. Terus nyeri juga masalah keperawatan, tetapi bukan masalah keperawatan utama. Yang paling utama adalah gangguan perfusi jaringan. Kita menentukan masalah keperawatan utama itu adalah masalah yang yang pertama bisa menyebabkan kematian, dan yang kedua bisa menimbulkan kecacatan, dan yang bisa menyebabkan terjadinya kematian dalam waktu singkat kalau tidak kita tangani adalah gangguan perfusi perifer, sehingga bukan kegagalan kehamilan, bukan nyeri. Jadi diagnosa keperawatan utamanya, masalah keperawatan utama adalah gangguan perfusi perifer. Sudah banyak yang benar ya teman-teman, sudah tahu untuk menentukan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan gangguan perfusi jaringan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter pembahasan soal yang kelima. Yang jawab B udah banyak, berarti sisanya kurang tepat. Yang B udah top. Masih ada 2 soal lagi yang bisa kita kerjakan. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Jangan diganti-ganti buku catatannya itu-itu aja. Nanti kalau udah deket UKOM, itu jadiin motivasi. Oh, saya belajar nih dari sini. Awalnya segini, akhirnya meningkat, meningkat, meningkat. Oke, saya pede UKOM bisa lulus 1 kali ujian. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan juga dicatat di situ. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, catat juga supaya nggak ingat pada saat bertanya doang, gitu ya. Silakan Bu Dokter, dilanjut soal yang keenam. Bilang ya, Mas Adi, masalahnya itu buku catatannya ketinggalan di rumah, jadi ganti lagi. Ah, iya juga sih. Tapi kalau bisa jangan ganti ya. Pakai HP bisa. Heeh. Oh. Oke, soal nomor 6 ya. Siap, soal nomor 6. Silakan, soal nomor 6. Kita mulai 1 menit dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan dipilih jawabannya. Jawaban sementara dipilih E. Oh, ini B. Oh, enggak. Jawabannya E, A, A, A dan E ya. Oh, ada D juga, ada B juga. A, B, D, E. C belum ada nih, C. Silakan, masih ada waktu tambahan untuk memilih atau membaca ulang. Latih cara melihat kata kunci setiap kasus. Mulai dari sekarang, jangan latihan pada saat UKOM, telat. Oke, masih jawabannya masih A, B, C, D. Iya ya. Enggak A, B, D, E. Yang C enggak ada. A, B, D, E. Didominasi jawaban yang D. Paling banyak yang, oh enggak. Yang E. E sama D banyak, sama-sama banyak sih. Oke, waktu tambahannya juga sudah habis. Saatnya kita simak soal ke-6. Bagi yang nggak jawab, kita anggap tidak menjawab ya. Jadi nggak kehitung. Nanti walaupun ngerjain 1 sampai 7, nggak jawab, ya udah. Cuma jawab berapa doang yang ada di kolom chat. Gitu. Kita simak ya pembahasannya. Silakan Bu Dokter, bantu pembahasannya. Ya, kita baca pertanyaannya. Ini belum saya edit ya. Pertanyaan sekarang itu nggak pakai kah, apa gitu. Dari tadi kan nggak ada kahnya. Ini kelewatan satu. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya. Jadi lagi kita ditanya tentang masalah keperawatan. Kita lihat semua masalah keperawatan nih, keletihan, nyeri akut, menyusui tidak efektif, gangguan rasa nyaman, ketidaknyamanan pasca partum. Ini semua masalah keperawatan. Cuman kita lihat sekarang kasusnya apa? Perempuan 35 tahun, 35 tahun, tapi dia baru P1. Ya, jadi memang telat punya anak ini ya. Postpartum 2 jam yang lalu. Kemudian dia mengatakan lelah. Ya, usia 35 tahun baru melahirkan yang pertama ya. Jadi memang sudah terlalu tua untuk melahirkan. Apalagi ini yang pertama. Mengatakan lelah dan tidak nyaman. Sudah jelas dia. Lelah tidak nyaman pada area abdomen. Kenapa? Karena kalau orang postpartum itu terjadi kontraksi uterus. Itu fisiologis. Tetapi menimbulkan rasa tidak nyaman. Ada agak sakit-sakit tapi nggak sakit namanya, makanya namanya tidak nyaman. Tetapi ketika dia menyusui maka kontraksinya akan semakin hebat dan memang itu dibutuhkan untuk involusi uteri. Jadi ada rasa tidak nyaman pada area abdomen, fisiologis nih, tidak nyaman di area abdomen. Hasil pengkajian tekanan darahnya normal, nggak ada masalah, frekuensi nadinya juga nggak ada masalah, frekuensi nafasnya ini sedikit meningkat, tampak meringis karena dia merasa nggak nyaman di abdomennya. Ada sedikit nyeri tapi nggak nyeri banget gitu. Kemudian lesu, kita lihat itu kelihatan lesu. Kemudian kita raba tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat. Konsistensi keras. Nah ini loh, konsistensi keras ini yang menyebabkan nyeri. Tapi memang harus. Jadi konsistensi keras itu artinya ada kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan abdomen rasanya nggak enak, ada rasa nggak nyaman. ASI belum keluar, wajar ya karena baru 2 jam postpartum dan nanti kalau semakin sering menetei maka akan semakin banyak produksi ASINya. Terus terdapat luka jahitan episiotomi ini juga menyebabkan rasa sakit kalau dipakai untuk aktivitas ya. Nggak aktivitas saja cenut-cenut gitu ya, dan nyeri, apalagi beraktivitas. Sakit luka jahitan epis ini karena tidak pernah ada anestesi ketika kita menjahit luka episiotomi. Dan keluar rogea rubra. Jadi masalahnya ini banyak. Keletihan iya, nyeri akut iya, menyusui tidak efektif ini yang nggak ada, gangguan rasa nyaman iya, dan di dalam SDKI kumpulan dari masalah keperawatan pada ibu postpartum ini berbagai macam gejala yang kita temukan, tanda yang kita temukan itu namanya ketidaknyamanan pasca partum.
Jadi masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan pasca partum. Jadi enggak satu-satu, tetapi kita jadikan satu ketidaknyamanan pasca partum. Di dalam SDKI ini diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya. Tuh, kumpulan tanda dan gejala yang muncul karena adanya persalinan. Jadi sudah di masa pasca partum. Gitu. Ada trauma perineum, ada involusi uterus, ada pembengkakan pada payudara, kurang dukungan dari keluarga dan nakes, ketidaktepatan posisi duduk yang menyebabkan nyeri ya karena luka epis tadi. Ada faktor budaya mungkin. Nah, jadi kalau misalnya ada keluhan itu dengan data mayor subjektifnya mengeluh tidak nyaman, kemudian objektifnya kita lihat berbagai macam tanda dan gejala yang sudah disebutkan tadi, maka masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan pasca partum. Tuh Mas Edi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter pembahasan soal yang ke-6. Alhamdulillah yang E sedikit yang memilih dan selamat yang jawab E ya. Buat teman-teman selain E, kayaknya soal nomor 6 salah ya. Satu soal terakhir, ini menentukan kita betul berapa malam ini, artinya meningkat atau tidak dari pertemuan sebelumnya. Kita simak ya, soalnya kerjakan dengan teliti. Silakan Bu Dokter dibantu untuk soal yang terakhir. Soal ke-7, ini dia sudah tampil. Kita mulai. 1 menit, dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Tidak ada waktu tambahan untuk soal terakhir ya. Langsung kita simak pembahasan. Jawabannya yang dipilih D, 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 D. Oke, masih D. D semua nih. D semua. Nggak ada perbedaan. Sementara coba saya scroll lagi. Ya, nggak ada perbedaan. Memilih defisit nutrisi. Apakah soal yang terakhir betul berjamaah? Penasaran juga nih Mas Adu. Kalau gitu, kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter dibantu untuk pembahasannya. Iya apa ya ini ya masalah keperawatannya ya. Yang ditanya masalah keperawatan utama ya, laki-laki masalah keperawatan ya. Seorang perempuan 24 tahun, G1, hamil 12 minggu, masih trimester 1 ya. Datang ke puskesmas dengan keluhan mual, selalu muntah di pagi hari, tidak nafsu makan, dan sudah beberapa hari sulit BAB. Lah gimana nggak sulit BAB kalau makannya tidak teratur ya. Kemudian hasil pengkajian BB-nya 58, bentar saya lihat ini saya kok hilang. BB-nya 58,2. Kulitnya tampak pucat. Konjungtivanya pucat. Kemudian tekanan darahnya turun atau lebih rendah. Tapi walaupun ada yang normal ya 90/70, tetapi kita anggap kalau di dalam soal uji kompetensi gini nih tekanan darah di bawah 100 itu sudah terjadi penurunan. Frekuensi nadi masih normal, frekuensi nafas juga nggak ada masalah. BB ideal ibu itu 65, BB idealnya harusnya kalau dihitung dari
tinggi badannya, kemudian dia mengalami penurunan berat badan menjadi 58,2. Turunnya lebih dari 10%. 10%-nya 65 itu berapa? 6,5 ya. Nah, ini sudah menjadi 58,2. Jadi sudah lebih dari 10%. Masalah keperawatannya apa? Nausea itu hanya mual. Padahal dia nggak hanya mual ya, banyak sekali masalahnya. Ini hanya salah satu gejala. Konstipasi ini juga gejalanya saja. Hipovolemi tidak ada tanda atau gejala yang menunjukkan hipovolemi, tidak ada. Jadi kulit tampak pucat, konjungtiva pucat, tidak ada yang menyebutkan bahwa dia kekurangan cairan. Jadi tidak ada tanda gejala yang mendukung ini. Defisit nutrisi. Tanda mayor BB turun lebih dari 10% itu sudah menunjukkan adanya defisit nutrisi. Di sini data yang belum ada hanya pemeriksaan lab, ya. Tetapi kalau kita melihat dari pemeriksaan fisik, kulit tampak pucat, konjungtiva pucat, tekanan darahnya turun, kemudian pasiennya sudah mengatakan mual dan selalu muntah, tidak nafsu makan, data mayornya itu penurunan berat badan ini, sehingga diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi. Kalau gangguan rasa nyaman, memang ada gangguan rasa nyaman, tapi bukan diagnosa keperawatan utama, bukan masalah utama, karena belum karena rasa nyamannya dan bukan menjadi masalah yang utama untuk gangguan rasa nyaman. Toh keluhannya juga untuk rasa nyaman nggak begitu dirasakan sama klien. Yang banyak dikeluhkan adalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, nanti kalau nutrisinya ini tidak terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan adanya tanda-tanda hipovolemi, maka nanti kita bisa mengatakan pasien ini selain defisit nutrisi juga ada hiperemesis gravidarum ya. Nah, nanti di hipovoluminya ini nanti karena tanda utama dari hiperemesis itu adalah dehidrasi. Ya, jadi jawabannya adalah defisit nutrisi. Kurangan asupan zat gizi karena muntah, tidak nafsu makan. Terjadi penurunan lebih dari 10%, yang merupakan tanda mayor dari masalah defisit nutrisi. Kemudian ada tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa HB-nya turun, walaupun di dalam pemeriksaan lab belum muncul ya. Harusnya ada HB yang rendah dan kadar albumin dalam tubuh yang rendah. Ya, itu Mas Adi. Ya, terima kasih Bu Banyak Dokter. yang betul? Betul berjamaah Bu Dokter. Soal yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul berapa coba dari 1 sampai 7 diketik dong. Setelah itu absensi dan masuk sesi tanya jawab ya. Betul 6, betul 5. Oh ya, betul 6 udah bagus nih. Kani, betul 6. Meningkat ya Kani. Wih, Kak Dian luar biasa. Akhirnya betul 7 juga nih Kak Dian nih. Betul 6, betul 6. Alhamdulillah malam ini betul semua Kak Yunita. Oke, udah 2 orang nih yang betul semua nih. Betul 4 Kak Astri. Kayaknya ada yang telat masuk jadi betulnya 4, betul 5 gitu ya. Betul 4 ketinggalan soal 1 dan 2 kan bener Kak Wita ketinggalan ya kan. Besok malam jangan ketinggalan lagi. Besok malam kita ketemunya sama Bu Dokter Aprina besok malam ya. Oke. Anak ya? Iya Bu, betul. Libur-libur. Ya. Besok tanggal merah. Oh, besok tanggal merah, Bu. Wah, nggak ngeliat-liat tanggal ini. Nggak ada liburnya untuk perjuang kompeten mah, Bu. Kecuali Iya udah betul. Idul Adha gitu. Baru pokok libur. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena ini soalnya sudah Ya. siap tempur katanya Kak Muklisin. Kita masuk ke sesi tanya jawab sambil ada yang bertanya, teman-teman silakan sambil absen ya. Absennya saya kirim ke kolom chat. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Adakah yang mau bertanya?
Boleh dinyalakan mikrofonnya saja. Ada? Absen udah dikirim di kolom chat, silakan absen ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Atau cukup? Ayo jangan bengong-bengong saja. Alhamdulillah udah jelas Mas, Kak Yunita siap. Nih yang lain bagaimana nih? Ntar kalau misalnya Zoom-nya tiba-tiba dimatikan, ntar gimana nih Foko katanya ada sesi tanya jawab kok. Saya mau nanya udah dimatiin. Nah, jangan sampai itu tuh kayak gitu ya. Cukup jelas Mas dari Kak Tria. Ada lagi? Cukup nggak yang lain? Yang lain cukup atau ada pertanyaan? Bertanya aja nggak apa-apa. Yang mengganjal apa? Pokoknya yang tadinya bingung jadi nggak bingung gitu kalau udah nanya. Silakan. Cukup. Ini baru 3 orang yang bilang cukup. Sisanya bagaimana ketiduran? Masa sudah ketiduran? Iya, baru selesai nomor 7 masa langsung plek tidur enggak kayaknya. Cukup jelas Kak. Cukup. Baru 3 orang nih yang bilang cukup nih. 1 orang lagi bilang cukup. Saya akhiri nih. Silahkan. Cukup. Pak Aden, oke. Katanya cukup, Bu Dokter. Berarti artinya mereka walaupun banyak yang kurang tepat dalam menjawab soal-soal yang sudah ditampilkan, tapi setelah dibahas, setelah mendengarkan pembahasan, akhirnya mereka paham, sehingga tidak ada pertanyaan di akhir yang signifikan. Kalau gitu, Bu Dokter, seperti biasa, Bu, untuk menutup kelas malam ini, silakan Bu Dokter dibantu closing statement-nya mungkin ada, Bu. Silakan. Closing statement ya. Ya, Bu. Ya, eh, untuk bisa menyelesaikan soal uji kompetensi, teman-teman harus sering belajar membahas soal-soal uji kompetensi, karena dengan membahas soal uji kompetensi, maka semakin mudah bagi kita untuk mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal uji kompetensi, karena menyelesaikan uji kompetensi itu perlu adanya trik dan tips tertentu ya, karena waktu yang sangat mepet. Dan satu lagi, saya yakin bahwa teman-teman itu sebenarnya sudah kompeten, hanya perlu dibuktikan dengan uji kompetensi. Oke, selamat berjuang, mudah-mudahan bisa lulus hanya dengan 1 kali ujian. Amin. Amin. Baik. Ya, terima kasih ya Bu Dokter atas ilmunya, atas waktunya pada malam hari ini. Semoga Bu Dokter Sama. diberikan selalu ya, Bu. Saya izin dulu, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu ilmunya. Sama. Oke, absen dulu yang mau keluar absen ya absen. Jangan lupa absen. Yang belum punya buku, dikit lagi mau tryout tuh bukunya Voko, pesan lewat Shopee, gratis ongkir. Ya, ya Pak Aden dan teman-teman yang lain, terima kasih ya atas semangatnya. Dipertahankan konsisten belajarnya supaya pas UKOM nanti udah biasa. Biar 1 kali UKOM langsung lulus. STR-nya seumur hidup nih. Jangan sampai gagal UKOM, akhirnya kita nggak diwisuda. Amit-amit ya, nauzubillah min dzalik. Ya. 1 kali aja, nggak usah berkali-kali. Oke, saya akhiri ininya dulu rekamannya supaya tidak terlalu panjang.